Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan matematika ekonomi. Di video kali ini, kami akan membagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama, kami akan menjelaskan konsep umum mengenai dasar-dasar matematika. Kemudian, di video yang kedua nanti, kita akan memperlihatkan bagaimana hubungan antara matematika dengan ilmu ekonomi. Sahabat pembelajar, bahwa sebagaimana kita ketahui, cabang-cabang ilmu matematika ataupun konsep dasar matematika bisa kita bagi dalam beberapa hal. Yang pertama, kita tahu ada yang namanya kalkulus. Apa itu kalkulus? Kalau kita melihat dari asal katanya, maka kalkulus ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah batu kecil, ya. Kalkulum yang artinya batu kecil. Maka ketika kita bicara kalkulus, hakikatnya kita bicara tentang konsep perubahan yang kecil-kecil itu, ya. Maka di sini kita mempelajari ada limit, fungsi turunan, integral, dan lain sebagainya. Di sanalah kita belajar tentang kalkulus. Yang kedua, logika matematika. Sebenarnya, sahabat pembelajar, yang namanya logika matematika adalah bagaimana cara kita mengkonstruksi pemikiran kita, argumentasi kita, yang dilandasi tidak hanya oleh konsep-konsep naluri alamiah, tapi juga berdasarkan pemikiran ilmiah. Ini yang disebut dengan logika matematika. Sebagai contoh, kalau kita ingin membandingkan antara beberapa angka. A lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C. Maka, apakah bisa kita simpulkan bahwa A itu lebih besar daripada C? Itulah yang dimaksud dengan logika matematika. Cabang yang ketiga, sahabat pembelajar, adalah trigonometri. Berasal dari bahasa Yunani kuno, bahwa trigonometri ini berasal dari dua kata, trigonom dan metron. Trigonom artinya adalah tiga sudut, ya, sementara metron artinya adalah pengukuran. Jadi ketika bicara tentang trigonometri, hakikatnya sahabat pembelajar, kita semua akan mempelajari hubungan antara sudut dengan sisi-sisi yang ada di dalam segitiga. Maka di sini kita menjumpai ada istilah sinus, kosinus, dan tangen. Ya, di mana kalau sinus itu hubungan antara sudut, ya, dengan sumbu Y dan R. Ya, sementara kalau kosinus sumbu X dan R, dan tangen adalah sumbu Y dan sumbu X. Itu adalah trigonometri, hubungan sudut dan sisi-sisi di dalam segitiga. Yang keempat, sahabat pembelajar, kita mengenal aritmatika. Nah, sebenarnya aritmatika ini juga merupakan dasar dari perhitungan angka-angka. Karena disinilah kita mengenal ada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Itulah yang kita sebut dengan aritmatika. Yang kelima, ini yang paling fenomenal barangkali sahabat pembelajar, adalah aljabar. Ya, di dalam sebuah kitabnya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi dengan kitabnya yang sangat fenomenal yaitu Al-Jibran. Di sana menjelaskan bahwa aljabar itu hakikatnya berasal dari bahasa Arab, ya, yang artinya adalah aljabar pengumpulan bagian-bagian yang terpecahkan, ya, pengumpulan dari bagian-bagian yang kecil. Ya, di situ kita akan pelajari bagaimana fungsi persamaan dan pertidaksamaan, bagaimana sebuah angka bisa diwakili oleh sebuah variabel, ya, bagaimana hubungan itu artinya akan bisa melihat apakah itu hubungan linear, kuadratik, atau polinomial. Di sini kita akan menjumpai, ya, ada kuadratik, polinomial, dan sebagainya. Itulah namanya fungsi aljabar. Dan terakhir, sahabat pembelajar, kita mengenal juga yang namanya geometri, ya, berasal dari bahasa Yunani, ya, geo artinya bumi, ya, metron yang artinya adalah pengukuran. Jadi, ketika sahabat pembelajar mempelajari geometri, hakikatnya kita semua akan mempelajari bagaimana ilmu mengukur sebuah bangunan yang ada di bumi ini. Baik itu bangunan berupa persegi, persegi panjang, segitiga,
limas, kubus, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan geometri. Dan hakikatnya, ilmu matematika ini bisa digunakan dalam berbagai macam disiplin ilmu, termasuk juga ilmu ekonomi. Nah, bagaimana hubungan antara ilmu matematika dengan disiplin ilmu ekonomi? Sahabat belajar, mohon simak video selanjutnya, yaitu hubungan antara ilmu matematika dengan ilmu ekonomi. Salam sehat, sahabat pembelajar. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.